Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami ada ini semua karena anugerah-Mu. Kami hidup, kami Tuhan berikan kesempatan. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar roh Tuhan boleh bekerja atas kami untuk mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, agar hidup kami semakin baik daripada hari kemarin Tuhan. Semakin kami dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu pada kali kedua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu hati pikiran kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Kita akan dengar firman Tuhan. Ya, cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya, saudara, di dalam kitab Ayub. Saudara, minggu ini saya saya sudah sampai membaca di kitab Ayub. Ya, memang kalau sudah habis, saya baca lagi, habis, baca lagi. Nah, saudara, ada yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pada hari ini, cara Tuhan berbicara pada kita, ya. Saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-33. Ayub pasal yang ke-33. Ya. Saudara, tentu ada orang-orang yang merasa heran, ya, kalau kita berkata Tuhan ini bicara sama saya, ya. Tuhan bicara, bagaimana Tuhan berbicara, ya, sama kita, ya. Tentunya bagi orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, belum mengerti akan firman Tuhan, mereka akan bingung, saudara, ya, karena mereka tidak mengerti bahwa Tuhan bisa berbicara di dalam hidup kita, ya. Saudara, Ayub pasal yang ke-33, ya. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai cara, ya. Ayub 33, ya, ayat yang ke-13. Ini adalah perkataan Elihu kepada Ayub, saudara, ya. Ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ya, saudara, garis bawahi ini, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ya, dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran, ya. Saudara, Allah berbicara dengan berbagai cara, ya. Dikatakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di ayat yang ke-14, mengapa engkau berbantah dengan dia? Ya, dikatakan saudara, ya, karena bukan hanya sekali Allah berfirman, ya, di ayat yang ke-14, melainkan berkali-kali dengan berbagai cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya, ya. Saudara, memang ini dibutuhkan, saudara, kepekaan di dalam roh kita, bagaimana Tuhan, saudara, membimbing hidup saudara dan saya, ya, tentunya di dalam seluruh kebenaran Allah, ya. Saudara, ada faktor yang menghambat kita, saudara, untuk kita mendengar firman Tuhan, ya. Tadi kita sudah mendengar Tuhan selalu berbicara kepada kita setiap saat, setiap waktu, ya, dalam segala keadaan. Katakan sama-sama, dalam segala keadaan. Jadi masalahnya bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan berbicara atau tidak, saudara, tetapi apakah kita mendengarkan atau tidak, ya. Tadi dikatakan bahwa firman Tuhan katakan, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah, hal yang menghalangi kita
untuk kita mendengar dan mentaati suaranya adalah segala kesibukan-kesibukan kita. Ya, saudara, kemudian yang kedua adalah yang menghalangi kita untuk saudara mendengar suara Tuhan dan mentaatinya adalah permasalahan hidup kita. Ya, tadi kesibukan-kesibukan kita. Yang kedua permasalahan kita, permasalahan hidup tentunya ya. Yang ketiga adalah saudara keinginan-keinginan hati kita ya. Saudara, kita ingin Tuhan mendengarkan kita. Ya, ini masalah manusia ya. Tetapi saudara, kita tidak ingin Tuhan mendengar ya, Tuhan berbicara kepada kita ya. Saudara, banyak kita di dalam berdoa, saya mau tanya, banyakkan kita berbicara atau Tuhan yang berbicara? Kita yang berbicara ya. Kadang-kala kalau kita banyak masalah, saudara, pasti doa kita panjang ya. Kalau kita jadi Tuhan, bosen kita saudara, apalagi mendengarkan seluruh manusia di muka bumi ini ya. Nah, kapan Tuhan diberi kesempatan untuk berbicara kepada kita ya? Saudara, masalahnya kita mau mendengarkan suaranya atau tidak. Masalahnya kita mau diajar atau tidak. Katakan sama-sama, mau diajar atau tidak? Mau diajar atau tidak? Ya, karena kita hanya mengungkapkan apa yang kita mau. Nah, ini sifat manusia kebanyakan pada umumnya ya. Saudara, kita mau Tuhan dengarkan kita. Tuhan mau supaya Tuhan memahami kita. Sementara saudara, kita tidak mau memahami isi hati Tuhan. Ini yang menjadi letak persoalannya. Kita berfokus pada diri kita sendiri, masalah-masalah kita ya, pergumulan-pergumulan, masalah pribadi kita, kesibukan-kesibukan kita saudara, keinginan-keinginan kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Sementara saudara, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ya, itulah sebabnya kalau ada seorang orang yang berkata, masa Tuhan bisa bicara? Ya, itulah orang-orang yang bergaulnya sama Tuhan jauh, walaupun beribadah, mereka tidak mengerti firman Tuhan, mereka tidak mengerti pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, saudara, saat ini saudara dan saya diajar ya, bagaimana saudara dan saya harus ya mendengarkan suara Tuhan ya. Saudara, jadi kita harus fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Nah, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Yang pertama, perhatikan di sini, Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Katakan sama-sama 2, 3. Melalui Alkitab, yaitu apa? Firman Tuhan ya. Saudara, dari manakah kita tahu akan kehendak Tuhan? Tentunya dari firman. Kalau orang yang tidak pernah baca firman, atau mereka yang hanya seminggu sekali dengan firman, saudara, mereka nggak akan tahu kehendak Tuhan secara lengkap. Dia pikir saudara bahwa Tuhan kehendak dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan bahwa jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga jalanku dari jalanmu dan pikiranku dari pikiranmu ya. Saudara, karena itu perlu sekali kita memberi waktu yang terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan ya. Saudara, di dalam Alkitab kita harus memberi waktu yang terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, Tuhan Yesus tatkala dicobai oleh iblis, saudara, dikatakan, kalau engkau anak Allah, baiklah engkau mengubah batu ini menjadi roti. Ya. Manusia, hal yang pertama yang dicobai oleh iblis, saudara, adalah masalah jasmani, masalah materi. Katakan sama-sama, masalah apa? Kalau masalah jasmani materi, banyak orang yang tawar hati, akhirnya mendengarkan bujukan iblis dan dia meninggalkan Tuhan, kecewa ya. Karena apa? Dia mengalami pergumulan dalam hal materi.
ya saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Firman yang keluar dari apa? Mulutnya Allah. Saudara, itu dikutip di dalam Ulangan 8 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan saudara, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan haus. Di mana? Di padang gurun. Ya, perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, menuju tanah Kanaan harus melalui apa? Padang gurun, saudara. Ya, saudara, pada saat itu diuji, mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantah dengan Tuhan, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Ya, nah kebanyakan orang kalau diuji dari segi materi, dia langsung mengalami ketawaran hati. Ya, firman Tuhan katakan jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Karena kita ditentukan untuk itu. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ini adalah ujian. Ya, apakah kita, saudara, mau tetap berpegang teguh pada iman kepada Tuhan, ataukah kita, saudara, kecewa dan pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan? Saudara, ya, firman Tuhan katakan karena itu perlu kita memberi waktu yang terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya yang kita baca sehari-hari. Amin. Saudara, di tempat ini harus baca firman setiap hari. Musuh kita yang paling besar adalah kedagingan kita. Ya, musuh kita yang paling besar kemalasan kita. Firman Tuhan katakan kemalasan mendatangkan kemiskinan. Kalau ini bicara tentang rohani, kalau kita malas mendengar firman Tuhan, maka rohani kita menjadi miskin. Apa akibatnya? Kita gampang lemah, gampang putus asa. Betul? Kita gampang, saudara, hanyut oleh dunia ini, gampang ikut-ikutan, gampang jatuh dalam dosa. Ya, saudara. Ya, nah di sini dikatakan bahwa Allah berfirman dengan satu dua cara, artinya berbagai cara. Ini adalah kiasan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Ya, karunia mimpi dan penglihatan itu haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Katakan yang setuju, katakan amin. Karena ada mimpi-mimpi juga yang gak benar. Ya, betul apa enggak, saudara? Itu harus diuji. Ya, penglihatan pun, saudara, ada penglihatan-penglihatan yang gak benar. Harus diuji melalui firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ada orang selalu menonjolkan karunia, tetapi dia tidak tekun di dalam mendengarkan firman Tuhan, saudara, itu pasti sesat dan menyimpang. Ya, karena itu pegangan kita mendengar suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Katakan yang setuju. Amin. Ya, adalah apa? Firman Tuhan. Ya, itu Alkitab. Karena itu kita harus bertekun dengar suara Tuhan. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 katakan firman Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita, mengingatkan kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita, menegur kita, mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Firman Tuhan, Raja Daud katakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara, pegangan pedoman kita, saudara, satu-satunya itu adalah firman Tuhan. Ya, Timotius katakan bahwa dari kecil engkau mengenal kitab suci. Ya, yang mendidik kamu, saudara. Sehingga Timotius mewarisi iman seperti ibu dan neneknya, memiliki iman yang tulus, saudara. Ya, nah, saudara dan saya harus bertekun di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, kita akan perhatikan ayat yang ke-16.
maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Ya, saudara, Allah berbicara kepada kita melalui apa? Yang pertama, melalui firman, melalui Alkitab, ya, melalui firman Tuhan. Ya, Roh Kudus pun berbicara di dalam hati. Saudara harus diuji apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau ada orang bilang, Roh Kudus bicara sama saya ini. Saudara, kalau itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, berarti bukan Roh Kudus, saudara. Amin. Karena Roh Kudus itu harus berbicara, mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya. Nah, bagaimana Roh Kudus bisa bicara dalam hati kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan? Ya. Yang kita dengar adalah suara hati kita sendiri yang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sehingga firman Tuhan katakan banyak orang yang hidupnya berjalan dengan pengertiannya sendiri. Banyak, saudara. Dia malas diajar. Kenapa? Saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa yang menjadi masalah bukan karena Tuhan berbicara atau tidak, tetapi kita mau mendengar atau tidak, saudara. Artinya ada orang-orang yang gak mau diajar, ada orang-orang yang gak mau ditegur, ada orang-orang yang tidak mau diingatkan. Firman Tuhan katakan, ya, banyak orang tidak memperhatikannya. Saudara, banyak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen, tetapi saudara, dia meremehkan firman Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13 katakan, siapa yang meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Apa itu, saudara? Jatuh dalam dosa. Apa itu, saudara? Kebinasaan. Ya, kegagalan. Saudara, dia akan tanggung akibatnya. Karena itu kita harus mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Manusia hidup bukan dari apa? Roti saja. Dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan haus. Allah berfirman kepada bangsa Israel, supaya engkau mengetahui manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Amin. Saudara, ada dua kebutuhan yang harus kita cukupi. Kalau saudara makan sehari 3 kali, paling tidak kita mendengar firman Tuhan sehari 3 kali. Pada diam semua. Boro-boro 3 kali. Sekali aja lewat terus. Betul apa enggak? Jangan harap rohani kita kuat. Saudara makan sehari sekali, saya mau tanya, paling banter sampai siang kita kuatnya. Sudah siang, lemes lagi, saudara. Saya mau tanya, betul apa enggak? Udah siang lemes lagi, padahal pagi kita udah sarapan. Ditanya kenyang. Saudara, tapi siang udah mulai lapar. Tapi kalau laparnya terus ditahan. Saya mau tanya, laparnya hilang apa enggak? Hah? Laparnya hilang enggak? Masa saudara yang udah lapar, lapar, pengen makan. Tapi karena sibuk kan? Sibuk. Lupa makan. Udah lupa makan, akhirnya laparnya hilang enggak? Hilang. Nah, setelah laparnya hilang, setelah itu kita diemin aja. Nggak lama kita jadi apa, saudara? Sakit apa enggak? Sakit. Lambungmu kena. Betul apa enggak? Nah, kalau Tuhan udah dorong kita, ayo dengar suara Tuhan, ayo dengar suara Tuhan. Tuhan, nggak apa-apa Tuhan, saya kan udah cukup sekali. Jangankan sekali, ada orang yang dengar, saya belum tentu sehari sekali, saudara. Nah, jangan harap rohanimu kuat. Halo? Jangan harap rohani kita apa? Kuat. Nggak mungkin bisa kuat. Ya, saya pagi kan udah. Pagi. Siang gimana? Malam gimana? Tapi saudara mesti dilatih. Katakan sama-sama dilatih.
latihlah dirimu beribadah. Musuh kita yang paling utama apa ini? Coba cubit saudara, cubit. Malas. Malas mendatangkan apa? Kemiskinan. Artinya apa saudara? Nggak kuat ngadepin masalah, nggak mampu. Tapi kalau orang yang penuh firman, rohnya penuh saudara, penuh. Tapi nggak lama kemudian siang udah mulai, apalagi banyak masalah, udah mulai lemes-lemes lagi, lemes lagi. Berarti nggak cukup. Amin. Ya, mesti didorong saudara. Ini daging pengennya nyaman. Nah, nyaman itu sangat membahayakan saudara. Membahayakan apa? Rohanian kita. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan. Supaya apa? Supaya kita rendah hati, mau cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara coba perhatikan di sini apa yang firman Tuhan katakan. Maka Ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya. Artinya apa? Supaya kita nggak berbuat dosa, supaya saudara nggak berbuat salah. Coba perhatikan orang yang jarang baca firman Tuhan, hati yang takut Tuhan nggak ada pada orang itu. Nggak ada pedoman saudara untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur orang saudara, dan memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itu jangan saudara firman Tuhan ini kau sia-siakan. Saya bisa tahu saudara orang yang tekun baca firman Tuhan atau tidak dari Alkitabnya. Kalau dia ganti Alkitab tiap setahun sekali, berarti dia tekun baca firman. Kalau Alkitabnya udah lecek, udah copot-copotan saudara, ini orang sudah pasti dia tekun baca firman Tuhan. Amin. Tapi kalau Alkitabnya mulus saudara, 10 tahun juga masih tetap mulus saudara, berarti dia gak pernah baca firman Tuhan. Betul apa enggak? Kalau kertasnya udah lecek saudara, udah out-outan, udah pada lepas saudara, pasti dia tekun baca firman Tuhan. Amin. Ya, saudara, firman Tuhan itu bukan hanya buat hamba Tuhan, tapi buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan itu juga bukan buat Tuhan, tapi buat saudara dan saya. Supaya apa? Rohani kita kuat. Katakan sama-sama apa? Rohani kita kuat. Jangan harap seminggu sekali saudara bisa kuat. Jangankan seminggu sekali. Saudara makan seminggu sekali, coba gimana? Pingsan langsung di jalan. Ya. Jangankan seminggu sekali, sehari makan sekali aja saudara. Ya, sampai siang paling banter bertahan. Tapi udah siang kita lapar lagi. Nah, kalau lapar kita mulai tahan, kita tahan karena kesibukan tadi. Satu. Yang kedua karena apa? Masalah hidup. Nah, ini yang menghalangi kita dengar suara Tuhan. Tadi sibuk, gak punya waktu buat Tuhan, gak ada waktu buat Tuhan. Saudara, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Itulah sebabnya orang gak ada hikmat. Ya, itulah sebabnya dia kebentur sana, kebentur sini. Saudara, kita kan gak mau jatuh dulu baru kita sadar. Yang setuju katakan amin. Yang kita mau, kita jangan sampai jatuh. Amin. Yang kedua yang menghalangi adalah saudara, firman Tuhan katakan, saudara, yang pertama karena kesibukan kita. Yang kedua adalah karena keinginan hati kita. Kita pengen ini, 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 pengen ini. Betul apa enggak saudara? Betul apa enggak? Coba pikiranmu boleh bangun pagi, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Betul? Coba kalau Tuhan apa yang kau mau Tuhan? Jarang. Jarang. Kita maunya Tuhan melakukan apa yang kita mau.
Tapi kita gak mau, kita melakukan apa yang maunya Tuhan. Betul? Ya. Karena manusia ini terus dipuaskan. Dasarnya egois terus mau. Tapi orang yang egois tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan kecewa selalu. Karena Tuhan tidak selalu, saudara, memberikan apa yang kita kehendaki. Kalau Tuhan selalu memberikan apa yang kita kehendaki, berarti Tuhan jahat sama kita. Kenapa? Dia tidak mendidik kita. Kenapa? Kita menjadi orang yang manja. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang gak kuat menghadapi tantangan hidup. Amin. Yang ketiga yang menghalangi kita dengar suara Tuhan, karena fokus kita sama masalah. Coba pegang di sini, saudara. Betul apa enggak? Aduh, besok gimana ya? Aduh, gimana? Uang bayaran belum? Listrik belum? Aduh, gimana? Besok rumah cicilan gimana? Aduh, pusing saya. Aduh, gimana? Haleluya. Amin. Betul fokusnya. Jangan harap kita mau dengar suara Tuhan, karena fokusnya sama diri sendiri. Betul. Saudara, coba saudara singkirkan itu semua. Ya, makanya Tuhan Yesus, saudara, ya pagi-pagi benar dia bersujud, berdoa kepada Bapanya di surga. Tuhan kasih contoh buat kita. Amin. Dia gak melakukan aktivitas dulu apa-apa, tapi dia merendahkan. Tapi setelah pelayanan pada siang hari, dia suruh semuanya pada pulang semuanya, pulang. Kemudian saudara, dia ajak murid-muridnya naik ke atas gunung. Ngapain? Berdoa. Dengar suara Bapa di surga. Amin. Malam hari, apa yang Tuhan Yesus buat saudara? Ya, setelah dia lelah melayani, dia naik lagi ke atas gunung. Dia berdoa seorang diri. Amin. Itu rahasia kekuatan kita, saudara. Saudara, hanya manusia, firman Tuhan katakan, kurang memperhatikan. Ya, nggak mau diajar. Ya, saudara, padahal itu buat kebaikan kita semua. Singkirkan semua. Kalau saudara jalanmu mentok sini, mentok sana, saudara gak berdaya lagi, gak kuat apa yang harus kita lakukan, saudara singkirkan semua. Datang kepada Tuhan, tersungkur, merendahkan diri. Amin. Jadi Tuhan merendahkan hati. Ya, coba kita akan baca lagi di sini. Ya, untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya. Berbuat apa? Dosa. Ini yang pertama. Ya, kenapa Tuhan izinkan masalah kehidupan, pergumulan kita terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, dikatakan dan melenyapkan kesombongan orang. Nah, ini yang jadi masalah. Saudara, Tuhan berbicara tadi melalui apa, saudara? Alkitab. Katakan sama-sama 2, 3. Alkitab. Yang kedua, Tuhan berbicara melalui hambanya. Ya, pada saat firman Tuhan disampaikan, jangan dipilih-pilih. Artinya kalau ini firman cocok buat saya ambil. Kalau nggak cocok, saya tolak dalam hati. Jangan dipilih-pilih. Yang setuju katakan amin. Justru yang pahit itu obat buat kita. Yang manis itu justru jadi sakit gula. Diabetes, saudara. Amin. Kalau dibilang ikut Yesus diberkati, semua pasti penuh, saudara. Jiwa-jiwa penuh semua, saudara. Tapi kalau ikut Yesus menyangkal diri dan pikul salib, pada ngabur semua, saudara. Betul apa enggak? Itu sebabnya kekristenan enggak kuat. Justru penderitaan diizinkan Tuhan supaya kita kuat. Amin. Tadi saudara mau ke gereja aja, tiba-tiba ban mobilnya pecah ya. Ya, kita nggak bisa menentukan keadaan yang kita alami, kejadian sepanjang hari. Namun di balik semuanya, Tuhan banyak mendidik saudara dan saya.
Yang setuju katakan amin. Paling tidak kesabaran. Katakan sama-sama, paling tidak apa? Coba pegang di sini saudara. Paling gak sabar. Sabar. Amin. Tuhan kasih saya kesabaran Tuhan. Langsung buat ambil tongkatnya. Aku kasih kesabaran buat kamu. Berubah tren jadi orang sabar saudara. Kayak gitu gak? Enggak. Tuhan kasih saya kesabaran. Amin. Gak lama langsung ada orang yang ngeselin kita, saudara. Gak lama kemudian, saudara, ada kejadian kempes, malah di bocoran, saudara. Segala macam. Kenapa jadi gini Tuhan? Kan kamu minta sabar. Jadi kalau kamu minta sabar, aku kasih, aku uji. Yang membuat kamu itu jadi panik, jadi emosi. Nah, gimana kamu menghadapinya? Kamu dengan kekuatanmu atau ngandelin Tuhan? Amin. Ya, berbuat seperti yang kamu mau atau seperti yang Tuhan mau. Nah, disinilah pergumulan di dalam batin kita, saudara. Antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Antara keinginan daging dengan keinginan roh. Ya, amin. Ya, saudara ingat Tuhan berbicara tadi melalui apa? Firman Tuhan. Amin. Saudara mesti tekun dan setia. Makan berapa kali sehari? 3 kali. Baca firman? 3 kali. Betul. Pagi 1 pasal, siang 1 pasal, malam 1 pasal. Amin. Wah, Tuhan lihat ini semua ya. Oke ya, saudara. Kalau cuma sekali pagi, siangnya udah lemas, saudara ya. Kenapa? Oh, siangnya begitu diuji, langsung ngomel-ngomel, saudara. Langsung spanning dia, saudara. Yang kedua kepancing. Saudara, banyak hal yang Tuhan ajar, selalu kepancing lah, saudara, emosi kita. Termasuk saya. Aduh, Tuhan, ngubah diri itu gak gampang. Ya, buah roh itu saudara perlu proses. Katakan sama-sama, proses. Betul? Ya, tanaman kalau dia mau berbuah dia perlu proses. Ya, karena itu kalau saudara diuji ngalamin masalah apapun, bilang ini proses. Katakan sama-sama, 2, 3. Oh, proses. Pulang nanti diuji ya saudara. Amin. Sama-sama kita. Ya. Dikatakan ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya yang berdosa. Yang kedua, untuk melenyapkan kesombongan. Saudara, kalau saudara baca kitab Ayub, ada sahabat Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan Sofar. Ya. Nah, yang ini seorang muda, Elihu. Ya. Elihu, dia dengar pasal pertama sampai pasal yang ke-32 itu perdebatan antara Ayub dengan Bildad, Sofar, dan Elifas. Pada awalnya para sahabat Ayub ingin turut berduka cita terhadap apa yang dialami oleh Ayub, saudara. Ya, hartanya habis, anaknya semua mati, kemudian apalagi istrinya menghujat dia, dan kemudian apalagi sekujur tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalami bisul, bau busuk, saudara. Wah, pertama Ayub, saudara, dibilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wih, puji Tuhan. Bagus. Ya, Tuhan bilang dalam semuanya Ayub tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Yang kedua, pada saat dia diuji, semua sekujur tubuhnya mengalami sakit borok, saudara. Dia udah kehilangan semua, sampai tubuhnya, saudara, terakhir tubuhnya. Iblis, saudara, yang membujuk Allah, ya supaya saudara, tentu aja Ayub itu takut akan Tuhan, saleh hidupnya, karena dia semua Tuhan lindungi. Coba diambil semuanya. Tuhan bilang, silakan, tapi jangan nyawanya. Amin. Nah, pada awalnya sahabatnya itu, saudara, dia turut penderitaan. Tapi dimulai dari Ayub. Pada Ayub pasal yang ketiga, dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Amin.
dia mulai mengutuki saudara. Dan sahabatnya tatkala mendengar itu, ya, yang kedua, Ayub merasa Allah tidak adil. Kenapa dia harus menanggung penderitaan yang seberat ini? Nah, sahabatnya akhirnya, saudara, yang awalnya dia ingin menghibur, saudara, berbalik menjadi, saudara, apa itu? Menghakimi Ayub. Ayub yang tadinya dia menerima, ya, kemudian dia menjadi pemberontakan di dalam hatinya. Saya nggak bisa terima. Ya, saudara, pada akhirnya para sahabatnya akhirnya menyerang Ayub, ya, menyalahkan Ayub, saling berbantah, dan pada akhirnya Ayub mengatakan, ya, apa yang engkau katakan salahkan kepadaku, ya, tidak ada bisa dibuktikan. Dia mengatakan bahwa aku melakukan semua, tidak ada anak yatim yang aku tindas. Apabila orang-orang yang miskin mereka kelaparan, aku tolong mereka. Kalau aku berbuat zina, biarlah istriku itu diperkosa oleh laki-laki lain. Dia mengungkapkan semua. Dia gak ada salah. Dia bersih tegang, dia gak berbuat salah. Dan Elihu seorang muda, perhatikan anak-anak muda, ya, Elihu berkata, pada awalnya aku menyangka orang-orang yang tua itu memiliki hikmat. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa hikmat bukanlah karena seseorang usianya sudah tua, tetapi hikmat didapati itu daripada Allah, daripada Roh Tuhan sendiri. Amin. Jadi seorang muda bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Yang masih muda coba angkat tangan. Ya, biasanya oh masih muda. Ya, saudara dikatakan, Ayub, dibilang Elihu, kamu ini salah. Kamu merasa dirimu lebih benar dari Allah. Kamu menyangka bahwa Allah penyebab semuanya ini. Ya. Bahkan kau menghakimi Allah. Yang kedua, dia salahkan juga siapa? Bildad, Elifaz, dan Sofar. Bildad, Elifaz, dan Sofar, kamu juga salah. Kenapa? Kamu menghakimi orang yang dalam kesusahan. Saudara, saya mau kasih tahu resepnya. Kalau orang berduka, saudara gak usah banyak ngomong. Yang setuju katakan amin. Saudara cukup diam, dampingi dia. Diam aja. Yang setuju katakan amin. Pada awalnya Bildad, Sofar, dan Elifaz 7 hari mereka berdiam diri bersama dengan Ayub. Tapi Bildad, Sofar, dan Elifaz terpancing emosinya saat Ayub mengutuki hari kelahirannya dan mempersalahkan Allah. Pada awalnya, saudara, seperti itu kesalahan dari Ayub juga. Awalnya Ayub bagus, ya. Dia berkata, masakan aku menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik aku tidak mau terima. Betul apa tidak? Ya, itu benar. Tuhan bilang dalam semuanya Ayub tidak bersalah. Tetapi itu gak bertahan lama. Saudara, tatkala Ayub mulai merenung-renung nasibnya, dia kehilangan semuanya. Bahkan sekujur tubuhnya, saudara, mengalami bisul yang berat. Dia mulai mengutuki hari kelahirannya, dan dia juga mempersalahkan Tuhan, saudara. Dan akhirnya, saudara, sahabat-sahabatnya, saudara, terpancing. Akhirnya apa? Saudara, kamu harus bertobat. Kesalahan kamu besar. Kamu menindas anak yatim. Ya, kamu menerima suap. Tapi Ayub buktikan, aku tidak pernah lakukan itu semua. Kalau aku lakukan, biar aku mati saat ini, aku gak berbuat dosa. Dia bertahan sampai mati pun aku bertahan, aku gak bersalah. Wah, dahsyat gak saudara? Dahsyat. Memang Tuhan bilang bahwa Ayub itu orang yang benar, saleh, takut akan Tuhan. Gak ada yang seperti Ayub. Tapi kita lihat kesalehan manusia bagaikan kain lara yang kotor di hadapan Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Ya, Elihu menyalahkan Ayub karena dia merasa diri lebih benar daripada Tuhan. Dan dia menyalahkan Elifas, Bildad dan Sofar karena menghakimi Ayub yang dalam kesusahan. Saya mau tanya, kalau orang dalam kesusahan dihakimi tambah sakit gak saudara? Sakit ya. Ya. Saya mau tanya, orang yang dalam kesusahan ya harusnya banyak bicara atau cukup didampingi? Hah? Cukup dampingi aja diam. Doa dalam hati, ini resepnya saudara. Ya, turut merasakan kesedihan. Jadi kalau saudara nanti ke tempat pemakaman atau orang yang kehilangan ya, saudara gak usah banyak ngomong, apalagi dinasehatin saudara kan. Oh, kamu kayak gini-gini, makanya kamu gini-gini saudara. Oh, lihat tuh suami kamu mati gitu. Wah, tambah emosi dia saudara. Bukan bertobat dia saudara. Sama seperti Ayub, tambah emosi dia saudara. Ya. Nah saudara, ini firman Tuhan. Saudara merasa diberkati, amin? Ya saudara, ini saudara saya ceritakan tentang biografi ya saudara. Nah, yang kedua, Tuhan berbicara kepada kita melalui hamba-hambanya ya. Yang ketiga, Tuhan berbicara kepada kita melalui setiap kejadian yang kita alami. Yang setuju katakan amin. Jadi saya mau tanya, ada gak yang kebetulan? Gak ada. Nah, karena itu saudara, Tuhan mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Ya, kadang keadaan yang menyakitkan itu saudara diizinkan Tuhan. Ya, kegagalan, sakit, apalagi saudara. Ya, pengalaman, ya kekurangan, bencana yang kita alami ini masa pandemi ya. Saudara, pasti ada maksud Tuhan di balik semua. Pengalaman yang menyakitkan, semuanya supaya kita kembali kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, karena selama ini manusia lupa Tuhan. Sibuk aja saudara. Yang kedua, manusia fokus pada diri sendiri, keinginan-keinginannya. Yang ketiga, manusia fokus pada apa? Masalah. Tapi hati dan pikirannya jauh daripada Tuhan. Ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, Tuhan ingin mengembalikan kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, tujuan yang pertama tadi apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, untuk merendahkan hati kita. Ya, dikatakan firman Tuhan, untuk melenyapkan kesombongan orang. Saudara, tanpa kita sadari kita semua sombong. Betul apa enggak? Nah, tapi yang jadi masalah orang sombong nggak sadar dirinya sombong. Saya mau tanya, betul apa enggak? Bagaimana orang sombong sadar bahwa dirinya sombong? Ditegur firman. Kadang-kadang tegur firman juga dia nggak mau. Betul apa enggak? Malah tambah keras. Bagaimana caranya orang sombong itu direndahkan oleh Tuhan? Melalui apa saudara? Melalui didoakan? Nggak bisa juga. Mau ditumpang tangan, tumpang kaki saudara, tetap aja nggak bisa. Kenyataan kan ada orang seperti itu kan? Bisa apa enggak? Nggak bisa. Bagaimana sih caranya? Nggak ada jalan lain melalui penderitaan saudara. Betul apa enggak? Karena manusia cenderung, saudara, sifat orang sombong apa? Ada dua. Pertama, merasa diri benar. Yang kedua, menghakimi orang. Coba sebutkan. 1, 2. Saya mau tanya, betul apa enggak? Betul. Di sini jangan ada loh. Amin. Ya, coba lihat aja kalau berdebat. Pasti pengennya lebih menang, saudara. Ya, jadi semuanya kita ini sombong. Betul apa enggak? Betul. Yang ketiga, cepat emosi. Apa itu? Hah? Marah. Cepat? Marah. Ya, karena dia mempertahankan harga diri. Ya. Nah, ini yang paling susah kayak gini, saudara. Bagaimana sih caranya? Tuhan jahat? Oh, enggak jahat. Tuhan ingin membentuk kita. Yang setuju katakan amin. Tadi nyanyian pujiannya dahsyat tentang pembentukan semua. Bentuklah. Saya bilang dalam hati cocok juga ini ya. Padahal kita nggak janjian, saudara.
cocok. Ya, cocok. Karena ini yang Tuhan mau. Amin. Untuk menghancurkan setiap kesombongan. Kesombongan ayo Bapak. Dia saleh, memang dia saleh, dia takut Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Good. Bagus. Tapi Tuhan mau taklukkan. Ternyata dalam dirinya masih ada kesombongan. Dia merasa diri lebih benar dari Allah. Waduh. Coba kalau saudara yang suka nyalain Tuhan, itu merasa diri lebih daripada Tuhan. Betul apa enggak? Tuhan kenapa sih? Kenapa sih Tuhan? Saya kan gak buat salah. Saya udah ke gereja, saya udah melayani, saya udah setia, saya gak buat jahat sama orang lain. Tapi kenapa orang lain buat jahat sama saya? Betul apa enggak? Ya, saya gak pernah berbuat jahat sama orang lain. Kenapa orang lain berbuat jahat sama saya? Saya gak pernah nipu orang. Kenapa saya ketipu? Saya gak pernah berbohong sama orang lain. Kenapa orang lain berbohong sama saya? Kita mengharapkan semua sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi ternyata tidak semua seperti apa yang kita inginkan. Bahkan lebih banyak seperti yang tidak kita inginkan. Betul apa enggak saudara? Saudara, waktu istri saya sakit, banyak dibentuk sama Tuhan. Amin. Dulu emosinya luar biasa, saudara. Bilang, justru kebalikannya saya yang emosi. Bilang, kok dulu saya yang emosi, kamu yang emosi sih? Kebalikan, saudara. Ya, tapi saya nggak mau dibentuk sakit kayak dia, saudara. Karena sakitnya luar biasa, saudara. Ya, saya bilang tegur saya, tapi saya nggak mau seperti, aduh, habis babak belur, nggak mau. Ya, tapi memang mengalahkan keinginan daging itu sukar, saudara. Betul apa enggak? Manusia yang udah sering diajar masih aja berontak. Apalagi yang nggak mau diajar. Ya udahlah, dia sudah mati selagi masih hidup, saudara. Ya, saudara, inilah firman Tuhan katakan. Yang ketiga, tadi pertama untuk menghalangi orang berbuat dosa. Yang kedua untuk melenyapkan apa? Kesombongan. Bilang jangan sombong ya. Ya. Jadi kalau udah mau emosi, langsung, aduh, begitu gagal Tuhan ampuni, kok saya gini lagi. Gagal maning. Aduh, ternyata memang mengubahkan karakter itu, saudara, lebih susah daripada saudara yang lain. Ya, yang ketiga, ya. Ayat yang ke-18 kita baca sama-sama. 2-3. Untuk menahan nyawanya daripada apa? Liang kubur, dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Ya, supaya kita tidak binasa. Katakan sama-sama, supaya kita tidak binasa. Amin. Saudara, siapa yang mau dibentuk sama Tuhan? Amin. Siapa yang mau dengar suara Tuhan? Percaya gak Tuhan bisa bicara? Tuhan bingung bicara. Hah? Jangan saudara bingung lagi ya. Tuhan bicara. Kalau orang bilang Tuhan bicara, harus diuji lewat apa? Firman. Makanya yang pertama, Tuhan berbicara melalui Alkitab, melalui firman. Nah, Roh Kudus bicara nggak jauh dari firman. Amin. Ada penglihatan, ada mimpi. Orang cerita, saya punya penglihatan loh, saya punya mimpi atau nubuatan. Saudara, kalau nggak sesuai dengan firman, sesat. Nggak boleh. Amin. Karena Tuhan nggak mungkin berbicara yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Ya, kalau ada mimpi-mimpi, saudara mulai, wah, saudara kalau nggak sesuai firman, coret. Kalau ada orang yang ngomongin sama kita yang negatif, saudara, ya nakut-nakutin kita, intimidasi kita, wah, gini. Kalau nggak sesuai firman, coret, saudara. Ini nggak sesuai firman Tuhan. Jangan dipikirin. Katakan sama-sama, jangan dipikirin. Jangan dimasukin di hati. Yang mesti dimasukin di hati apa, saudara? Firman. Amin. Diperhatikan ya. Yang kedua, Tuhan bicara melalui apa? Hamba Tuhan.
Tuhan. Dalam kitab Wahyu dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Laodikia, di Sardis. Ya, ada 7 jemaat, saudara. Apa maksudnya tuliskanlah kepada malaikat jemaat? Malaikat jemaat itu adalah pemimpin jemaat. Malaikat artinya adalah utusan. Katakan sama-sama, utusan. Ya, kalau malah Yahweh dalam Ibrani, malah Yahweh, apa artinya? Utusan Allah. Ya. Nah, saudara, kalau Tuhan berbicara melalui hamba Tuhan, kita harus terima. Sesakit apapun kita harus terima. Katakan sama-sama, harus terima. Karena pendeta, saudara, seperti saya nggak gampang nyampaikan firman. Ya, nggak asal. Ya, seperti ini saya nggak dapat langsung, saudara. Saya baca firman terus, baca aja. Begitu ada tak nyangkut, nah saya di sini konsennya di sini, terus di sini. Kalau enggak, terus aja baca. Tapi tak, kalau ini, nah ini Tuhan bilang ini yang jadi kebutuhan jemaat, ini yang jadi kebutuhan kamu. Ya, saudara, firman Tuhan bisa disampaikan melalui hamba-hambanya. Amin. Asal kebenaran firman itu harus murni. Katakan sama-sama, harus apa? Murni. Saudara juga mesti uji hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau dia cuma menyampaikan khotbahnya tentang berkat jasmani, saudara, itu sudah pasti sesat. Ya. Karena apa? Dia tidak melihat yang paling utama adalah perubahan hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, ini firman Tuhan. Ayat 19, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya, dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lesat-lesat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Terus lagi, ya, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar. Saya pernah sakit. Sebelum istri saya sakit, saya pernah bilang, Tuhan, saya salah apa Tuhan? Ya, saya seperti Ayub. Saya salah apa Tuhan? Sepertinya gak layak gitu. Apalagi Ayub kan, saudara. Ya, tapi lewat sakit itu saya banyak diajar, khususnya mengenai kesombongan. Harus jadi orang rendah hati. Katakan sama-sama, rendah hati. Orang sombong 3 cirinya. Ingat aja, saudara. Pertama apa? Merasa diri. Yang kedua, menghakimi. Yang ketiga, cepat emosi. Yang ketiga apa? Nah, soleh kiri kanan, jangan cepat emosi ya. Gak gampang. Ada orang, saya gak emosi, tapi di sini udah penuh, saudara. Sama. Yang Tuhan lihat itu hati kita, saudara. Amin. Saudara, memang tidak mudah jadi pelaku firman. Namun kalau kita jadi pelaku, kita pasti akan dewasa. Amin. Sampai nyawanya menghampiri ia kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Sampai udah hampir mati. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihani dengan berfirman, lepaskanlah dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Artinya Tuhan kasih kita kesempatan. Katakan sama-sama, Tuhan kasih kesempatan. Bersyukur gak saudara? Ya, saudara, Tuhan kasih kita kesempatan ya, untuk kita berubah, memperbaharui hidup kita. Ya, tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ya seperti orang pada masa mudanya. Nah, saudara, begitu sembuh dari sakit, kok tambah muda ya? Nah, ya, saudara, tadinya udah peot, seperti kayak apa? Kayak orang udah tua, kayak saya, saudara. Waktu sakit, udah saya lihat gambar saya, wah ini kakek siapa ya? Waduh, habis badan saya, saudara. Ternyata saya kena COVID.
Tapi pada waktu itu saudara, saya hanya bertahan di rumah saudara, nggak pakai obat. Gimana saudara? Penciuman hilang, rasa hilang, semua batuk terus saudara. Saya cuma beli vitamin, ya, kemudian ya vitamin udah, ya, minum air hangat terus, nggak bisa tidur saudara. 2 minggu bergumul sendiri saudara. Sebab kalau waktu itu saya mau ke klinik, saya udah ditolak, sakit hati saya saudara. Ya, kita mau ke dokter tapi ditolak saudara. Bapak gejalanya apa? Saya batuk-batuk. Oh, dia mungkin pikir COVID kan. Oh, di sini nggak bisa pak, tempat lain aja. Wah, saya langsung sama istri, udah kita di rumah aja. Sekarang kita ke apotek aja. Kita beli semua saudara. Ya, booster saudara, tahu booster? Ya, pokoknya yang bisa meningkatkan stamina tubuh, kemudian vitamin saudara. Ya, semualah kita beliin semua. Udah di rumah bergumul sendiri. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan. Katakan, Tuhan kasih kesempatan. Amin. Karena enggak semua orang punya kesempatan saudara. Ya, karena itu hargailah setiap kesempatan. Ya, Tuhan meluputkan saya. Ya, Tuhan bilang lepaskanlah dia, supaya ia jangan turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Artinya apa? Pengampunan. Ya, pertobatan. Katakan sama-sama, pertobatan. Ya, tubuhnya kembali segar. Ya, ayat 26, ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Kalau orang udah hancur hati, Tuhan pasti berkenan. Amin. Yang Tuhan taklukkan pertama adalah kesombongan kita. Ya, karena itu izinkan Tuhan menanggulangi kita masing-masing. Ya, dikatakan ia akan memandang wajahnya dan bersorak, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalas kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah. Kita baca sama-sama 29, 23. Sesungguhnya semua ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia. 2-3 kali bukan 2-3 kali, ini kiasan lagi. Sering kali saudara dilakukan Allah kepada kita untuk menanggulangi khususnya kesombongan kita. Amin. Ya, kita aja saudara kadang-kadang sudah diproses, sudah dibentuk. Begitu, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya udah bertobat, tobat. Begitu udah mulai lega dikit saudara, balik lagi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dulu bilang Tuhan tobat. Tapi begitu dia lega dikit, balik lagi saudara. Tuhan bilang ini nih orang. Ya, saudara, semua buat kebaikan kita. Yang setuju katakan amin. Kita akan bangkit berdiri. Saudara, kita akan nyanyikan pujian. Ku percaya Tuhanku turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di dalam segala
Tuhan Yesusku, Yesusku. Tuhan, Kau satu-satunya yang menolong menyelamatkanku, Tuhan. Ampuni kesombonganku, ampuni. Tuhan yang tepat, Tuhan yang betul, menjadi bencana yang mulia, yang berharga di pemandanganmu. Apapun yang terjadi, aku bersyukur Tuhan. Semua demi kebaikanmu Tuhan, agar aku menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupanku, menjadi berkat bagi sesama, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihi. Kita sebagai saudara. Oh, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan bentuk kami. Terima kasih Kau mendidik kami. Terima kasih Kau menegur kami. Terima kasih Tuhan. Supaya kami tidak binasa, supaya kami tidak jatuh dalam dosa, supaya kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Ya Rama, ya Rama, ya Rasul. Ia merendahkan dirimu, membiarkan kau lapar, membiarkan kau mengalami penderitaan, kesulitan hidup, untuk merendahkan hatimu. Bahwa manusia hidup bukan dari hal yang jasmani saja, tetapi manusia hidup dari firman. Kerohanianmu yang harus kau bangun, supaya kau kuat menghadapi masa kesusahan yang besar, supaya kau siap menghadapi hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Ya Rama, ya Rama, ya Rama. Saudara minta pengampunan. Saat ini tersyukur dan bertobat. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, rendahkan dirimu. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku tidak mau berbangga atas apa yang ada dalam diriku, karena semuanya itu semua karena anugerah-Mu, karena Tuhan, bukan karena kami baik. Ya Rama, ya Ya Rama, ya Rama, ya Yesus, ya Rama, ya. Terima kasih. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Ya Rama, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nanti berdoa masing-masing.